Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai obesitas. Nah, teman-teman di rumah tahu nggak obesitas itu apa? Oke, betul ya. Kalian juga dapat melihat di layar bahwa obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Setiap orang memerlukan sejumlah lemak tubuh untuk menyimpan energi. Namun ketika tubuh kita kelebihan lemak, akan terjadi berbagai penyakit. Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, obesitas sendiri ini adalah suatu, eee, ketidakbisaan seseorang untuk me-manage dirinya sendiri, teman-teman. Termasuk saya mempunyai, berat badan yang sangat gendut ya. Kayak di sini ada klasifikasinya tentang obesitas itu sendiri, teman-teman. Nah, klasifikasinya itu ada misalnya, perhitungannya itu menggunakan IMT, ideal massa tubuh, indeks massa tubuh. Nah, IMT ini, diklasifikasikan menjadi 6 ya, teman-teman. Yang pertama, kurang dari 18,5 itu underweight, terus 18,5 sampai 22,9 itu normal. Nah, kalau misalnya teman-teman hasilnya itu, 18,5 berarti itu normal. Nah, kalau saya itu, termasuk obesitas tipe 2 teman-teman, karena lebih dari 30, IMT saya 32 gitu. Kalau misalnya kalian mau, mengecek, itu bisa di kalkulator ya, di Google juga ada. Lalu ada beresiko ya teman-teman. Di sini beresiko itu 23 sampai 24,9, lalu obesitasnya itu 25 sampai 26. Nah, indeks massa tubuh ini atau BMI itu cara menghitungnya selain dari Google ada kalkulator yang udah jadi, teman-teman bisa menghitungnya dengan berat badan per tinggi badan meter kubik. Meter persegi, teman-teman. Saya lupa kalau kubik itu derajatnya 3 ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Tanda dan gejala, selain tubuh kita tadi mendapatkan nilai IMT, tanda gejalanya juga dapat, terjadi ketika sulit tidur, mendengkur, ngorok atuh ya, henti napas untuk sementara secara tiba-tiba, kemudian berkeringat secara berlebihan, selalu merasa panas. Itu jangan-jangan kalau misalnya kita merasa panas bukan berarti lingkungannya yang panas, tetapi, kita yang, berat badannya itu berlebih ya. Sering mengantuk juga bisa disebabkan tipe-tipe obesitas. Nah, obesitas tipe buah apel, cenah apel chef. Tipe seperti ini biasanya terdapat pada pria, di mana lemak tertumpuk di sekitar perut. Kenapa? Ada satu pertanyaan, kalau teman-teman nonton YouTube saya, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Nah, kenapa kalau misalnya orang-orang pria itu suka perutnya yang buncit? Nah, ini ya, nanti bisa dijawab itu apa dan kenapa. Oke, lanjut. Tipe obesitas yang kedua yaitu obesitas tipe buah pir. Nah, ini tipe pada wanita ya, lemak yang ada disimpan di sekitar pinggul dan bokong. Nah, resikonya terjadi ketika seseorang ini terkena ini adalah gienoid, umumnya kecil katanya. Lanjut, tipe-tipe diabetes yang ketiga yaitu ada OPID ya teman-teman. Kemudian ada tipe obesitas berdasarkan keadaan sel lemak.
1. Tipe hiperlastis merupakan kegemukan yang disebabkan oleh jumlah sel lemak lebih banyak dibandingkan dengan kondisi normal gitu. Terus yang kedua ada tipe obesitas, kegemukan yang termasuk dalam tipe ini mempunyai jumlah sel yang normal, tetapi ukuran selnya lebih besar daripada ukuran sel yang normal. Terus yang selanjutnya ada kegemukan tipe ini jumlah maupun ukuran sel yang terdapat pada tubuh itu memiliki ukuran yang normal. Melebihi ukuran yang normal ya teman-teman. Penyebabnya ada genetik. Genetik itu suatu keturunan ya teman-teman. Ketika teman-teman mempunyai riwayat keluarga memiliki obesitas, nah itu bisa diturunkan. Kemudian yang kedua itu ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungannya itu adalah perilaku dan gaya hidup ya teman-teman. Lalu ada faktor obat-obatan ketika teman-teman mengkonsumsi obat yang dapat mempengaruhi kegemukan yaitu seperti antidepresi, obat penggemuk itu dapat membuat kegemukan. Lalu yang selanjutnya ada penyebab. Nah, penyebab ini faktor emosional ya. Faktor emosional ketika seseorang itu dinyatakan obesitas bermula dari masalah emosional yang tidak teratasi katanya. Orang-orang gemuk itu harus haus akan cinta kasih seperti anak-anak, makanannya dianggap sebagai simbol seorang ibu. Lalu ada juga kurangnya geram ya teman-teman. Nah, itu juga berefek pada obesitas itu sendiri teman-teman. Lalu ada dampak fisiologi obesitas, yaitu ada isolasi sosial, perasaan minder, depresi, kecemasan gitu. Kemudian ada pencegahan obesitas itu gimana sih? Sering berolahraga ya teman-teman. Kemudian makanan-makanan sehat, rendah lemak, jaga berat badan sehat, Anda selalu konsisten terhadap perencanaan mengenai gaya hidup. Nah, yang terpenting adalah gaya hidup kita ya teman-teman. Ketika gaya hidup kita benar dan sehat, insya Allah tidak akan terjadinya obesitas. Kalau misalnya kita kurang olahraga, itu akan dapat terjadi obesitas pada diri kita. Cara mengatasinya gimana sih? Konsumsi sayur dan buah-buahan minimal 5 porsi setiap harinya. Membatasi tidur jangan berlebihan teman-teman, maksimal itu 8 jam kalau tidur ya. Kemudian ada aktivitas fisik, minimalnya itu 30 menit ya teman-teman setiap harinya. Lalu untuk membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer kan itu cuma duduk-duduk aja ya teman-teman. Walaupun sekarang teman-teman ada mungkin yang sedang mengerjakan KTI, mengerjakan tugas, persiapan ujian nasional, SBMPTN, SNM, nah itu harus tetap diperhatikan bahwa teman-teman harus olahraga. Mungkin hanya segitu, ada yang ingin ditanyakan teman-teman silahkan ya. Tinggal chat aja di kolom komentar teman-teman, nanti saya bantu jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kamu KDM-nya nutrisi. Terus tapi kan nggak ngerti nggak sih?